Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama dengan Habib Ali Bagir Asgaf PhD. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara salaf, kholaf, dan salafi. Yang terakhir ini banyak orang yang sering mendengar. Kita akan membahas tapi bukan soal fikihnya, tapi soal akidahnya, soal kayak begitu Habib. Kira-kira gimana, apa perbedaan antara salaf, kholaf, dan salafi? Sebenarnya salaf dan kholaf ini bukan sebuah madhab ya, akan tetapi dia itu sebuah marhalah zamaniyah. Karena ada sebuah hadis mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Ada beberapa khilaf. Berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tsummal ladzina yalunahu itu berapa kali? Terjemahnya Karena apa? Yang hadis itu tadi artinya? Jadi begini artinya itu. Sebaik-baiknya abad adalah abadku. Satu. Kemudian yang selanjutnya, Berarti kemudian yang artinya- selanjutnya, kemudian yang selanjutnya, semacam itu. Jadi zamannya sahabat, Rasul dan sahabat, kemudian tabi'i dan tabi'i. Lah yang keempat ini tabi'i ini masuk atau tidak? Itu khilaf. Itu khilaf. Tapi yang jelas ada tiga zaman ini. Ya ini dikatakan masa-masa salaf itu masa-masa tiga ini. Zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu namanya kurunus salaf. Kenapa? Karena kurunus salaf ini masyhud lahum bil khair. Kenapa? Khairul quruni qarni. Ada itu yang katanya yakni khairul qurun itu yang mengatakan bukan orang-orang biasa. Rasul mengatakan sebaik-baiknya abad adalah abadku. Kemudian selanjutnya, setelahnya, kemudian setelahnya. Yakni sahabat, tabi'in dan tabi'in itu namanya salaf. Ada Setelah hitungan itu, Ada hitungan tahunnya enggak? ada. Yakni abad ketiga Hijriah. Berarti satu kurun itu 100 tahun. 100, 200, 300. Oh, Ya, bukan Nabi itu 60 tahun. Oh enggak, tambah 60. koran. Koran itu kan 100 tahun kan. 100 tahun selanjutnya. Maknanya 300 tahun. 300 tahun ini adalah sebaik-baiknya kurun, dikatakan dia itu adalah salaf. Setelahnya itu adalah kholaf. Kenapa kok salaf ini kok sangat diperhatikan oleh syariat Islam? Ya karena ada hadis daripada Rasul ya khairul qurun tadi itu. Karena ini bukan abad ecek-ecek istilahnya. Ini abad yang memang disaksikan dan Rasulullah mengatakan itu sebaik-baiknya abad. Kesaksian Rasul bukan kaleng-kaleng gitu loh, bukan kaleng-kaleng. Karena itu dikatakan tiga abad ini namanya abad salaf. Setelahnya namanya kholaf. Padahal kan kalau ngomong salaf di waktu itu tidak semua sahabat itu kan sahabat Abu Bakar dan Umar semua. Ada sahabat yang pertemuannya dengan Nabi Muhammad juga jarang-jarang. Ada yang mungkin seumur hidup yang itu berarti dia masuk bagian orang terbaik. Memang, akan tetapi kan terbaik ini kan atau di dalam kata-kata sahabat itu tidak satu level. Seperti kalau Anda makan pedas, itu kan bukan pedas yang satu level saja kan. Ada yang pedas lombok loro, lombok telu, lombok papat. Ada yang pedas tuh kalau orang-orang Malaysia ngomongnya giler atau meletup. Ini maknanya sudah pedas yang level tingkat dewa. Sahabat pun sama. Ada namanya akabirus sahabah, ada namanya asobirus sahabah. Khusus untuk para sahabat, ya jangan membandingkan sahabat-sahabat yang lain dengan a'immatul arba'ah itu adalah dengan khulafaur rasyidin. Itu yang levelnya paling tinggi. Kemudian mubasyirin fil jannah. Tapi untuk mendapatkan nama sahabat, untuk mendapatkan gelar sahabat, mudah saja. Ketika itu Anda cukup melihat Nabi sekali atau Nabi melihat Anda sekali, cukup. Dikatakan Anda itu apa namanya? Dan harus iman. Harus iman, iya, harus beriman. Yang berat, yang mahal kan imannya itu. Kalau yang melihat banyak. Yang melihat banyak, yakni Abu Lahab, Abu Jahal, itu melihat Rasul tapi tidak beriman. Dibilang man ro'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa mata alal iman atau Nabi yarohu. Dibilang fidunya ya kodotan. Itu semuanya adalah surut sahabat. Tapi intinya selain Anda beriman, Anda melihat Nabi dalam keadaan hidup, bukan setelah Nabi meninggal ya. Saya mimpi ketemu Nabi. Apakah saya sahabat? Tidak. Atau saya bertemu Nabi ya godotan. Apakah saya sahabat? Dan itu bisa saja. Oh bisa. Bisa. Saya bisa. Kapan-kapan saya berikan taksil ahli sunnah di dalam bertemu Nabi ya godoh itu taksilnya semacam apa. Ada di dalam ahli sunnah bisa untuk Anda buktikan secara ilmiah. Oh begitu. Ada. Sekarang tadi salaf 300 tahun, Iya. lalu kholaf. Kholaf itu selain daripada salaf.
Sampai sekarang. Sampai sekarang namanya kholaf. Jadi kalau ada ulama-ulama yang besar macam Mbah Hasyim Asy'ari di Indonesia, ya ini kholaf. Bukan apa namanya salaf. Kalau Anda menginginkan makna istilahi ya itu. Kalau ingin mengatakan makna lafdi salaf ya kullu man salafana. Setiap orang yang mendahului kita namanya salaf. Ya, dengan definisi ini, dengan makna lugawi ini, Mbah Hasyim, Mbah Soleh Darat, Habib Utsman bin Yahya, Habib Soleh Tanggul, itu semuanya apa namanya? Salaf. Habib Abu Bakar Gresik, itu semuanya salaf. Dengan definisi lugawi, bukan dengan definisi istilahi. Semacam itu. Terus yang membedakan ada nggak pengaruh syariat atau pengaruh kebijakan akidah atau apa? Ada. Daripada aspek kebijakan akidah, kita melihat bahwasanya salaf itu ketika dia itu deal dengan ayat-ayat mutasyabihat, contohnya ayat-ayat yang istawa, ayat-ayat yang fasna'il fulka bi ayunina. Itu maknanya apa? Maknanya mereka mengatakan ini bukan istawa, bukan maknanya duduk. Ayun itu bukan maknanya mata, tapi apa? Wallahu a'lam, tapi jelas bukan itu. Itu adalah bagaimana salaf itu deal pasal akidah. Dibilang ayat-ayat mutasyabihah, mereka itu tafwid. Menyerahkan maknanya kepada Allah, bukan hanya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, akan tetapi mereka menafikan makna yang dohir. Makna yang dohir itu adalah duduk, makna yang dohir itu adalah mata, itu adalah mata semacam kita, kaki adalah kaki semacam kita. Makna-makna ini tidak layak bagi Allah. Dan terus maknanya rejil, maknanya wajah, maknanya yat, itu apa? Wallahu a'lam. Yang jelas itu bukan tangan, wajah itu bukan wajah, ayun itu apa, mata itu bukan mata-mata kita, istawa itu bukan duduk, tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Karena ini sudah masuk perkara-perkara yang dunun. Dan kita tidak bisa untuk menisbatkan kepada Allah sesuatu yang basicnya itu adalah apa namanya? Dunun. Tidak bisa semacam itu. Karena itu mereka lebih tawakuf di dalam masalah ini. Bukan seperti yang dikatakan oleh Salafi. Tengok ya. Berbeda ya? Beda. Salafi atau yang mengatasnamakan pada mereka, diri mereka pada saat ini Wahabi, as-sunnah, kajian-kajian as-sunnah, itu sama saja itu. Ya, ini saya sebagai seorang yang ahli ilmu kalam, saya tidak boleh untuk terjebak di dalam kata-kata. Ya, ini. Karena Wahabi ini selalu mempunyai nama-nama yang baru untuk rebranding. Ya, ini. Ketika dulu Salafi sudah tidak terlampau menjual karena mungkin oleh orang-orang NU sering dikontra narasi Salafi itu kurang baik. Akhirnya mereka menggunakan as-sunnah. Kan susah untuk masa as-sunnah itu tidak baik. Sunnah itu tidak baik, kan susah. Kalau Salafi gimana? Kalau Salafi itu ketika mereka deal dengan ayat-ayat semacam ini, mereka mengatakan semacam ini, berbeda sangat mendetail sekali. Yat, dia itu tangan. Tapi bentuknya seperti apa? Nufawidu amroha ilallah. Jadi Allah punya tangan, tapi tangannya semacam apa? Ya wallahu a'lam. Seperti manusia punya tangan, kambing itu punya tangan, simpanse juga punya tangan. Jadi setiap tangan itu layak untuk setiap jenis makhluk hidup. Jadi tangannya manusia tidak layak untuk kambing, tangannya kambing tidak layak untuk sapi, tidak layak untuk kera. Tapi masing-masing punya tangan. Itu seperti pada Allah. Aywa. Allah juga punya tangan. Tapi bagaimana bentuk tangannya? Ya yang layak untuk Allah. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh salaf. Yang maknanya tangan itu, yat itu bukan tangan. Salafi tidak itu tangan. Tengok, ada kontradiksi kan? Itu bukan tangan. Dan terus apa? Ya wallahu a'lam. Jadi wallahu alamnya kalau salaf itu sejak awal. Yadullahi fawqa aydihim artinya apa? Wallahu alam. Itu bukan tangan. Yadullah yakni yad ini bukan tangan. Tapi apa? Wallahu alam. Itu salaf. Salafi, yadullah ini tangan Allah. Yang wallahu alamnya mana? Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Jadi salafi meyakini Allah punya tangan. Tapi bentuknya seperti apa? Tidak tahu. Kalau kholaf? Kholaf berbeda. Kholaf ketika salaf kan hanya berhenti, ini bukan tangan, tapi apa? Wallahu a'lam itu salaf. Kholaf, bukan wallahu a'lam, saya tahu. Ya, ini anak a'lam, nah, gitu kan. Anak a'lam, apa a'lamnya? Yat ini inayah, kudroh, semacam itu. Jadi
kholaf menentukan makna daripada yad selain daripada makna tangan. Karena selain daripada tangan itu kan bukan menentukan makna kan. Makna diserahkan kepada Allah. Kita jangan menyerahkan makna kepada Allah. Kenapa begitu? Karena yang pertama, maknanya ini jelas. Saya kan orang Arab. Saya bisa untuk mengetahui uslub-uslub Arab ini. Saya bisa untuk mengetahuinya. Yang dimaksud untuk apa? Ketika kita itu di dalam Indonesia, ada orang ngomong tangan. ada orang mengatakan gini, Indonesia ini di dalam genggaman presiden. Apa maknanya? Oh, wallahu a'lam. Kan tidak perlu semacam itu kan? Tidak perlu semacam itu. Kenapa? Karena makna genggaman ini kita tahu maknanya dalam kekuasaan. Loh, kok Anda tahu? Loh, iya kan bahasa saya. Saya lebih tahu dalam bahasa saya daripada Anda. Begitu pula ar-rasikhuna fil ilmi ini mengetahui bagaimana uslub-uslub bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab di dalam komunikasi. Dan Allah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan otomatis orang-orang yang pandai bahasa Arab mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah. Karena itu yang mengetahui, yang biasanya madhab kholaf itu ar-rasikhuna fil ilm. Dan ada beberapa daripada qurunus salasah yang menentukan makna yad ini. Siapa? Ada di antaranya kitab itu ada Ibn Abbas. Itu menentukan beberapa makna ayat mutasyabihat ya nih. Sebagai sampel yakni bukan maknanya salaf itu tidak menentukan, majority tidak menentukan. Ada beberapa salaf yang menentukan makna. Ketika cakap pasal yadullah fawqa aydihim, kholaf mengatakan yad ini bukan tangan, tapi apa? Kudroh. Inayah itu perhatian khusus. Ini perhatian khusus Allah untuk mereka, semacam itu. Perhatian khusus Allah untuk kesepakatan mereka. Ini adalah bagaimana kholaf berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tapi kholaf dan salaf mempunyai satu kesepakatan. Apa itu? Mereka menafikan Allah mempunyai anggota tubuh. Dua-duanya sepakat dalam satu aspek yaitu tanzihullah an awaridil hudus. Daripada perkara-perkara yang semisal makhluknya. Salafi bukankah juga seperti itu? Tidak, Salafi tidak semacam itu. Dia juga memukhalafatul hawadits kan? Iya, tapi mukhalafatul hawaditsnya tidak sekuat ahli sunnah. Tengok. Mereka mukhalafah lil hawadits tapi tidak 100%. Semacam itu yakni makna Allah tidak serupa dengan makhluknya Ibn Taimiyah ini. Maknanya mumatsalah tamah. Oh, begitu. Semacam itu. Maknanya makhluk Allah tidak boleh sesuai dengan makhluknya 100%. Bagaimana 100% tidak boleh? Allah terdiri daripada lahmun wadam. Daripada daging dan tulang. Tapi ada kesamaan antara Allah dan makhluknya. Cuma tidak 100%. Ahli sunnah tidak bisa. Tidak ada kesamaan 100%. Tengok. Tidak ada kesamaan sama sekali. Yeah. Ada kesamaan tapi tidak 100%. Itu siapa? Ibn Taimiyah dan Salafi. Berbeda loh ya. Oh, iya, betul. Berbeda. Dan apa itu namanya? Dalilnya ahli sunnah itu laisa kamitslihi syai'un. Kata-kata laisa kamitslihi di dalam ilmu balaghah ablagh di dalam nafi. Karena jangankan yang seperti saya, yang seperti saya tidak ada. Itu dibilang al-ablagh fin nafi. Ayo. Adakah ada misal? Iya, ada saya seperti Anda. Anda seperti Fadil. Yakni saya kemiripan Fadil dengan saya tidak sebanyak kemiripan Fadil dengan kemiripan saya dengan Anda. Kalau saya mengatakan saya seperti singa. Kalau kemiripan saya sangat banyak dengan singa, saya mengatakan ana asadun. Yani asad menjadi khobar terhadap kata-kata saya. Itu menandakan bahwasanya kemiripan saya sangat dekat. Sangat dekat. Tidak terlampau dekat, saya mengatakan ana ka asadin. Seperti singa. Bukan singa saya ini. Seperti singa. Lebih sedikit lagi saya mengatakan anak kamitsli asad. Saya seperti singa. Kalau saya ingin menafikan kemiripan, sebaliknya. Menafikan kemiripan yang paling sempurna, saya menafikan kemiripan saya dengan yang seperti singa. Jangankan dengan singa. Dengan yang seperti singa loh saya tidak mirip. Lastu ka mithli asad. Tengok. Jangankan dengan singa, yang seperti singa loh saya tidak mirip. Menunjukkan tidak ada persamaan. Sangat jauh. Antara saya dan singa. Lihat bagaimana Allah mengungkapkan
antara zatnya dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jangankan syai', mithlu syai' enggak ada yang sama seperti Allah. Itu yang menandakan mithli syai'. hadza huwa. Itu yang menandakan bahwasanya ahli sunnah, sawaun dia itu kholaf atau salaf, terbina atas satu madhab tanzihullah. Berbeda dengan salafi, walaupun mereka mengklaim ada tanzihullah, tapi tanzihnya tidak 100%. Wallahu a'lam. Dan Syekh Said Foda menjelaskan masalah ini secara detail di dalam kitab beliau, Al-Kashifus Shaghir, bahwasanya yang dinafikan oleh Ibn Taimiyah itu adalah kesamaan sebanyak 100%. Berarti misalnya ada kompilasi antara makhluk A dengan makhluk B masih memungkinkan itu? Mungkin. Anda kalau tengok salafi itu sampai ada yang mengumpulkan, ada yang tangannya ada, tentang tangannya Allah dia kumpulkan ini. Oh ini matanya Allah, ini dikumpulkan. Sampai ada satu orang itu namanya Hasan Ibnul Hakam. Dia ditanyai, Tuhanmu seperti apa? Sufyan tanya apapun aku tentang bagian tubuh Allah. Satu aja yang aku enggak tahu. Janggut sama kemaluan. Allah. Saya nggak tahu bagaimana janggutnya Allah, bagaimana kemaluannya Allah. Yang lainnya saya tahu. Itu yang sudah salafi, yang sudah apa namanya? Tingkat dewa itu, tingkat dewa. Sampai ditanyai, ada satu orang ahli sunnah gitu duduk sama Hasan Ibnul Hakam ini, ditanyai. Ada Jabal Abi Qubais kan di Mekah itu. Tuhanmu sama Jabal Abi Qubais ini gede mana? Wallahi mirip-mirip. Mirip-mirip ya, ini unda-undi lah orang Jawa ngomongin. Unda-undi lah, sebagian tuh mengatakan beberapa salafi yang sudah tingkat dewa itu mengatakan bentuknya Allah seperti apa itu namanya, seperti budak kecil, seperti anak kecil. Ini dibilang asyabul amrod. Syab itu muda, amrod itu yang tidak ada apa namanya? Jenggotnya. Ada hadis tentang syabul amrod. Yakni beberapa salafi yang sudah mengakar itu mengatakan bentuk Allah semacam itu. Sampai dulu itu saya kan masih ketika saya kecil saya itu menonton film Dragon Ball itu loh. Son Goku itu. Sekarang kan sudah ada serinya Dragon Ball Super kan. Ada satu dewanya itu namanya Zenoo. Lah Zenoo itu dia dikategorikan sebagai dewa, God of the Gods. Ya. Kalau kita ngomongnya Allah gitu loh. Dewa di antara segala dewa. Dan itu anak kecil. Anak kecil. Saya sampai ngomong ini jangan-jangan Dragon Ball iki Wahabi aku. Dragon Ball iki Salafi aku ngomong kok dewanya itu apa namanya? Anak-anak kecil. Dan saya melihat di dalam kitabnya Ibn Taimiyah ini perkara yang sedikit aneh menurut saya lihat itu. Saya lupa imma di Bayan Talbis Jahamiyah atau dalam kitab-kitab yang lain itu Ibn Taimiyah menyebutkan tentang hadisul amrod ini. Tapi Ibn Taimiyah tidak menolaknya. Tidak menolaknya, hanya menyebutkan dan semacam berusaha untuk membelanya. Semacam berusaha untuk membelanya. Walaupun dia tidak mengatakan dulu ya. Tapi kalau ahli sunnah hadis ini maudhu atau muawwal. Semacam itu pasti, maudhu atau muawwal. Ibn Taimiyah ini rada-rada aneh menurut saya dalam masalah ini. Dia tidak mengatakan bentuknya Allah ya. Cuma dia melampirkan hadis itu kemudian berbicara tanpa ada penolakan. Pendukungan diam-diam. Semacam itu. Semacam itu, tapi saya tidak bisa untuk mengatakan dia mendukungnya secara sharih, tidak. Tapi menurut saya cukup aneh. Dan itu saya kira penganut-penganut yang memuliakan Ibn Taimiyah harus apa namanya? Melihat bagaimana nusus-nusus semacam ini. Dan saya takalam alaih ya nih. Takalam alaih, cuma tidak bisa kita mengatakan Ibn Taimiyah mengatakan semacam itu, tidak bisa. Nah, tidak ada kalimat-kalimat yang shoriha. Dan saya kira itu adalah uslubnya Ibn Taimiyah. Semacam itu. Jadi tidak terlampau shorih. Kenapa? Karena pada saat itu ulama banyak, dia takut. Oh iya, ada ulama-ulama banyak. Itu sudah sunnatullah, kalau ulama banyak yang batil itu pasti akan lemah. Ibn Taimiyah tidak berani ketika masih ada Sofiyuddin Al-Hindi, ada ulama-ulama itu tidak berani. Karena ketika dia rodok melenceng, ulama-ulama akan apa namanya datang semua ingin klarifikasi. Maksudmu piye? Semacam itu tidak berani. Karena itu dia nulis kitab rodok apa namanya? Muter-muter. Jadi ketika disuruh untuk klarifikasi, jalannya akeh. Iso muter-muter juga. Semacam itu. Oke, terima kasih. Ini semakin menarik. Tunggu kesempatan selanjutnya bersama saya dan Habib Ali Bakir Asghaf
PhD. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.